Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Jenny Eka Aryani, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip, yaitu Ingar Sasung Tulodo, Ingmadia Mangun Kurso, serta Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita, yaitu mendidik dengan budi pekerti, mendidik dengan menuntun, serta mendidik anak sesuai kodrat alam dan zaman merdeka. Merdeka belajar dan juga pendidik sebagai petani dalam kehidupan. Ada 3 pertanyaan tematik yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tugas ini. Yuk kita simak sama-sama. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1. Pertanyaan terakhir adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya percayai dan saya lakukan dalam proses pembelajaran saya, yaitu anak ibaratnya kertas kosong, sehingga saya bebas menuliskan atau melakukan apapun pada kertas tersebut. Saya lupa bahwa setiap anak itu telah memiliki minat dan bakat yang telah mereka miliki dari sejak mereka lahir, sehingga mereka telah memiliki warna pada kertas tersebut. Yang kedua, saya lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Jadi, metode yang saya gunakan dominasinya yaitu metode ceramah. Yang ketiga, hanya mengukur kemampuan anak melalui nilai kognitif atau pengetahuan. Yang keempat, KKM menjadi acuan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, saya hanya mengacu kepada KKM. Apabila siswa saya berhasil mencapai KKM, saya merasa itu adalah berhasil. Tetapi apabila anak tersebut tidak berhasil mencapai KKM, saya merasa gagal. Padahal banyak aspek lain yang dapat kita nilai, seperti aspek afektif dan psikomotorik. Yang kelima, suasana kelas yang diam, kondusif, teratur, dan disiplin adalah keharusan dalam belajar. Jadi saya menginginkan kelas itu diam, kondusif. Jadi anak-anak itu jarang sekali untuk berekspresi dalam proses pembelajaran. Wah, ternyata tindakan saya itu salah. Yuk introspeksi diri yuk. Yuk kita berubah. Apakah kita sudah siap berubah? Kita harus siap berubah. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang ada pada diri saya. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menunjukkan bakat dan minat mereka. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang memberikan kebebasan atau merdeka belajar, di mana siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran serta mendengarkan pendapat atau keinginan mereka. Jadi, suasana belajar itu dibuat seperti bermain, karena anak-anak itu sifatnya adalah ingin mengeksplorasi dirinya. Jadi, kita belajar tetapi membuat mereka aktif dan senang. Yang ketiga, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan metode dan strategi yang bervariasi.
seperti bermain sambil belajar. Kalau selama ini metode ceramah yang dominan, sekarang kita dapat menggunakan beberapa metode sehingga proses pembelajaran itu akan bervariasi dan aktif. Yang keempat, mengenal dan memahami karakteristik siswa lebih baik, karena siswa terlahir dengan kodrat alamnya yang berbeda-beda dan latar belakang berbeda-beda. Mereka telah membawa karakteristik mereka masing-masing, sehingga sebagai guru kita harus memahami siswa kita. Yang kelima, yaitu menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, kita tidak hanya menilai dari segi pengetahuan saja, tetapi dari segi afektif dan psikomotoriknya harus kita nilai juga. Penerapan yang akan segera saya lakukan setelah saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Jadi, saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang memiliki model, metode, dan strategi yang bervariasi sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang maksudnya yaitu kita menciptakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ketiga, meningkatkan pembelajaran budi pekerti serta menerapkan pembelajaran budaya kearifan budaya lokal dengan praktik baik seperti budi pekerti yang dicontohkan langsung kepada siswa akan lebih efektif dan mengenalkan budaya lokal atau budaya daerah akan membuat mereka mencintai budaya tradisional. Keempat, meningkatkan aspek afektif dan psikomotorik siswa sehingga bukan saja aspek kognitif yang menjadi acuan, tetapi aspek afektif dan psikomotorik siswa akan dipadukan dan diselaraskan dengan 3 aspek tersebut, yaitu aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Berdasarkan uraian dari 3 pertanyaan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sejatinya siswa kita bukanlah sebuah kertas kosong yang dapat kita tulis sesuka hati kita, namun mereka terlahir dengan potensi, minat, dan kemampuan mereka yang telah mereka miliki. Proses belajar yang menyenangkan adalah impian bagi mereka. Jadi, jangan lagi kita ciptakan pembelajaran yang menakutkan. Bersinarlah insan-insan kecilku, bersama Merdeka Belajar kita wujudkan impian kalian.